Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Maharani. Saya dari kelas 6 SIF 4. Di sini saya akan menjelaskan metode penelitian akuntansi. Untuk yang pertama, pengertian metode penelitian. Yaitu ada metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Adapun pengertian metode penelitian menurut para ahli, yaitu menurut Profesor M.E. Winarno menyatakan, metode penelitian adalah sebuah kegiatan ilmiah yang dilakukan menggunakan teknik yang cermat dan sistematis. Lalu selanjutnya menurut Pak Sugiono menyatakan, metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dapat dideskripsikan, dibuktikan, dikembangkan, dan ditemukan pengetahuan, teori untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam kehidupan manusia. Selanjutnya ada cara ilmiah, yaitu kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Selanjutnya ada rasional, yaitu rasional adalah penelitian dilakukan dengan cara yang masuk akal sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Selanjutnya ada empiris, yaitu cara yang digunakan untuk dapat diamati oleh panca indera sehingga orang lain dapat mengetahui cara yang digunakan tersebut. Selanjutnya ada sistematis, yaitu proses yang digunakan untuk melalui langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. Selanjutnya ada tujuan penelitian, yaitu penemuan. Data yang diperoleh dari penelitian tersebut benar-benar baru yang sebelumnya belum pernah diakui. Selanjutnya ada pembuktian, yaitu data yang diperoleh untuk pembuktian adanya keraguan terhadap informasi atau pengetahuan tertentu. Selanjutnya ada pengembangan, yaitu memperdalam dan memperluas pengetahuan yang telah ada. Selanjutnya ada klasifikasi penelitian. Penelitian berdasarkan pendekatan yang dipakai, yaitu ada penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Untuk metode penelitian kuantitatif secara umum terdiri atas metode survei dan metode eksperimen. Untuk yang pertama ada metode survei, yaitu adalah metode penelitian kuantitatif yang digunakan untuk mendapatkan data yang terjadi pada masa lampau atau saat ini tentang keyakinan, pendapat, karakteristik, perilaku, hubungan variabel, dan untuk menguji beberapa hipotesis tentang variabel sosiologis dan psikologis dari sampel yang diambil dari populasi tersebut. Adapun pengertian dari populasi adalah sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Selanjutnya ada metode eksperimen. Metode eksperimen adalah metode penelitian kuantitatif yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen atau treatment atau perlakuan terhadap variabel dependen atau hasil dalam kondisi yang terkendalikan. Selanjutnya ada masing-masing pendekatan memiliki paradigma, asumsi, karakteristik sendiri-sendiri. Lalu yang ketiga, kedua pendekatan penelitian dapat dilakukan dengan cara simultan dan saling mengisi sesuai dengan kebutuhan sehingga dapat diwujudkan proses penelitian yang komprehensif. Selanjutnya penelitian ditinjau berdasarkan pemakaiannya. Untuk yang pertama ada penelitian murni atau pure research atau basic research dilakukan dengan tujuan untuk mengembangkan teori kegunaan ilmiah yang langsung dipraktikkan dan tidak memperhatikan. Lalu yang kedua ada penelitian terapan atau applied research
dilakukan dengan tujuan menerapkan, menguji, dan mengevaluasi suatu teori yang diterapkan dalam upaya pemecahan masalah praktis. Selanjutnya, klasifikasi penelitian. Penelitian berdasarkan tujuan umumnya. Untuk yang pertama, ada penelitian eksploratif, yaitu dilakukan dengan tujuan untuk mengeksplorasi fenomena yang menjadi sasaran penelitian. Selanjutnya ada penelitian pengembangan atau developmental research, dilakukan untuk mengembangkan suatu konsep atau prosedur tertentu. Selanjutnya ada penelitian verifikatif, dilakukan dengan tujuan membuktikan kebenaran suatu teori pada waktu dan tempat tertentu. Selanjutnya, klasifikasi penelitian. Penelitian ditinjau berdasarkan tarifnya. Untuk yang pertama, ada penelitian deskriptif, merupakan tarif mendeskripsikan variabel yang diteliti tanpa dilakukan analisis dalam keterkaitannya dengan variabel lainnya. Selanjutnya ada penelitian analitik, dilakukan bukan sekedar mendeskripsikan variabel penelitian, tetapi dilakukan analisis dalam hubungannya antar variabel-variabelnya. Lalu selanjutnya ada data. Pengertian dari data adalah kumpulan informasi yang diperoleh dari pengamatan atau pengukuran suatu variabel yang berupa angka, kata, dan simbol. Selanjutnya ada fungsi data, yaitu untuk membuat keputusan, perincian, evaluasi. Lalu untuk jenis data ada yang meliputi dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Untuk cara pengumpulan data terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Lalu selanjutnya skala pengukuran, yaitu ada data nominal. Data nominal, biasa disebut data skala nominal, adalah data yang diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi. Lalu yang kedua ada data ordinal. Data ordinal adalah bagian lain dari kontinum. Lalu selanjutnya ada data interval. Data interval yaitu merupakan data dalam bentuk jarak, namun tidak memiliki nol atau mutlak. Selanjutnya ada sumber data, yaitu yang pertama ada wawancara atau angket. Lalu yang kedua ada populasi. Untuk populasi adalah sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Selanjutnya ada 3, ada sampel, dan yang terakhir ada 4, observasi. Observasi adalah diartikan pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Selanjutnya yang pertama ada data kualitatif. Data yang menunjukkan mutu atau kualitas sesuatu yang ada, baik keadaan, peristiwa yang dinyatakan dalam bentuk pengamatan atau kata-kata. Misal, yaitu ada wanita itu cantik, santun, pandai. Lalu ada contoh data yang melalui kuesioner, yaitu yang pertama data kategori, yaitu penelitian tentang PHK ada 3 golongan. Yang pertama ada perlu pesangon 3 bulan bagi semua karyawan yang kena PHK. Lalu yang kedua perlu pesangon bagi yang sudah bekerja minimal 1 tahun. Dan yang ketiga, tidak perlu diberi pesangon. Selanjutnya ada data berjenjang, yaitu yang pertama baik sekali, yang kedua baik, yang ketiga sedang, yang keempat buruk, dan yang kelima buruk sekali. Lalu selanjutnya ada data bersifat relatif, yaitu yang pertama sering, yang kedua kadang-kadang, yang ketiga jarang, dan yang keempat jarang sekali. Lalu data kualitatif bisa dikuantitatifkan atau dibuat angka dalam bentuk orisinal maupun ranking. Data ini diperoleh melalui wawancara dan bersifat subjektif. Lalu yang B, ada data kuantitatif.
yaitu data yang berupa angka-angka. Misalnya 3M, MPS sama dengan 0,2 manajemen laba dari rumus. Lalu selanjutnya ada cara pengumpulan data. Untuk data yang pertama ada data primer, yaitu dia peroleh dari sumber pertama atau pengumpulan data dilakukan langsung melalui wawancara, pengisian kuesioner atau angket. Lalu yang kedua ada data sekunder, yaitu diperoleh dari sumber kedua atau data yang telah diolah oleh pihak lain. Contohnya misalnya laba perusahaan didapat dari laporan rugi laba perusahaan. Lalu ada harga saham yang dapat dilihat dari BI. Sekian presentasi yang telah dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.